membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal 17. Kita baca ayat 10 dan ayat 11-nya. Kisah Rasul 17 ayat 10 dan 11. Kalau sudah ditemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pada malam itu juga setelah saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sejauh sana pembacaan kita. Ayat 11-nya saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Orang-orang Yahudi di kota itu yang mana? Berea, kan? Di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sejauh sana kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, limpah banyak terima kasih. Yang utama di atas segalanya adalah karena Tuhan telah mati untuk kami. Dan kami yang berdosa yang harusnya dihukumkan, dibinasakan dalam kekekalan, kami boleh terluput, kami boleh diselamatkan ketika kami dengan hati yang tulus ikhlas mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami, dan kami janji untuk hidup bagi Tuhan. Saat itu kami diselamatkan, dan itu adalah harta yang tak ternilai yang boleh kami miliki, yang boleh kami dapatkan secara pasti di dalam Yesus, dan tidak ada bandingnya dengan apapun yang lain yang ada di bawah kolong langit ini. Itu yang membuat kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu. Tetapi kami juga sadar, tahu bahwa ketika kami masih diperkenankan hidup di dunia ini, kami senantiasa ada dalam perlindunganmu. Dan bukti nyatanya adalah dengan kami bisa berada saat ini sebagaimana kami ada. Bahkan kami telah bernyanyi, kami telah membaca Alkitab, dan saat ini dengan keadaan sebagaimana kami ada saat ini dalam pertolongan Tuhan, kami diperkenankan untuk belajar firman-Mu, dan kami juga memohon pertolongan Tuhan juga untuk memberikan kami hikmat pengertian, agar dengan itu kami bisa pakai untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya di sini Lukas tabib, ya, dia tabib, menulis, katanya ya dia tulis ini karena dia mengikuti rombongan, ya, para rasul kemana-mana dia ikuti, ya, dan dia catatkan apa saja yang mereka temui dalam perjalanan, dalam pelayanan, dan sehingga di sini katanya dia memberikan kesaksian. Tentu ini diinspirasikan oleh Tuhan, sehingga sampai hari ini kita bisa baca sebagai kitab suci, sebagai firman Tuhan. Dia menuliskan, dia memberikan satu kesaksian yang dia saksikan sendiri saat itu lewat pelayanan para rasul, bahwa dia menemukan ada perbedaan, katanya orang-orang
orang Yahudi yang ada di Tesalonika dan yang ada di Berea. Di Berea. Katanya, ya di Tesalonika, wah, mereka ini orang Yahudi yang di Tesalonika ini tingkat sentimennya, tingkat kecurigaannya itu tinggi sekali. Ya. Sampai Paulus ketika memberitakan Injil di sana, yang mengajar tentang kebenaran di sana, wah itu dapat perlawanan, ya, mendapat perlawanan yang begitu keras. Tetapi ternyata ini berbeda ketika Paulus ada di Berea. Di Berea katanya ditemukan sama-sama orang Yahudi sih memang. Di Tesalonika juga orang Yahudi, di Berea juga orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Nah, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini kan dua-duanya orang Yahudi. Nah, karena katanya mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan katanya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Nah, ini kuncinya ini. Kuncinya ada dua di sini. Jadi memiliki hati yang lebih baik daripada yang lainnya. Siapa yang tidak mau di sini memiliki hati yang lebih baik kalau dibanding dengan yang lainnya? Oh, saya mau. Saya paling mau. Ya. Saya sebagai anak Tuhan, saya pasti adalah orang yang paling mau memiliki hati yang lebih baik kalau mau dibanding-banding dengan siapapun juga. Ya. Saya mau yang paling the best. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, resepnya bagaimana? Firman Tuhan kasih di sini. Resepnya. Firman Tuhan kasih. Resepnya adalah katanya apa? Dengan menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Merelakan hati sepenuhnya dalam menerima firman Tuhan. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Merelakan hati. Membuka hati sepenuhnya. Sepenuhnya kita buka hati kita dalam menerima firman Tuhan. Makanya saya selalu sampaikan ketika ketemu dengan orang, bahkan bukan hanya di jemaat, ketika saya beritakan Injil dengan orang yang baru saya ketemu, ya, saya bilang sikap yang benar dari seorang yang cinta kebenaran adalah dia terbuka terhadap segala jenis pengajaran, bahkan saya kasih tahu terbuka. Tetapi dia terbuka di sini bukan seperti ember yang ditaruh di bawah ini keran, ya kan? Atau di bawah, kalau dulu kan pancuran ya, air ya, pancuran taruh bambu gitu kan ya, baru di ujungnya taruh satu wadah ya. Kami di kampung pakai yang begitu ya. Jadi ada mata air yang memang mata air dari gunung ya, ada bambu disambung-sambung gitu kan. Jadi terkadang kalau ada binatang yang lewat di hulunya itu, di pusat airnya itu, ya terkadang itu ada pinggiran-pinggiran tanah di situ suka longsor gitu kan, membuat airnya keruh, dan terkadang ada orang Nado bilang PC ya, air keruhnya itu ikut ya nyampe ya, saat kita tada itu dengan ember dengan galon ya ikut juga masuk di dalam. Kenapa? Nggak ada penyaringnya, nggak ada filternya di situ. Jadi itu kan cuma bambu yang dikasih bolong semuanya gitu, nggak ada filter di situ. Ya. Jadi mau dia pasir kah, batu, ranting kayu, daun busuk segala macam, ya masuk di situ juga. Nah kalau yang begini, ini salah. Ini salah. Ini masih kurang hikmat. Kita terbuka untuk semuanya, terbuka hati, karena ini membuktikan hati kita yang Yang mau menerima firman Tuhan.
Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita terbuka untuk semuanya dengan memakai Alkitab sebagai saringannya, filternya. Nah, dengan demikian kita akan menjadi orang yang memiliki hati. Semakin air, semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana orang bisa memiliki hati yang lebih baik ketika dia disampaikan kebenaran, ketika kebenaran berulang-ulang disampaikan, Injil disampaikan berulang-ulang. Iya. Ho, kalau orang Saudi ho, tapi hatinya ada di mana begitu? Ho, tapi ini ibarat pintu kita yang dua itu, yang setengahnya aja yang dibuka, setengahnya enggak gitu. Wah, ini susah. Kebenaran susah masuk. Dia susah untuk bisa mengerti kebenaran, memahami kebenaran. Dan dia sangat susah untuk bisa menjadikan kebenaran itu milik dia. Nah, kalau demikian, jelas kebenaran demi kebenaran yang disampaikan tidak mungkin bisa mengubah sikap hatinya. Ya, karena hatinya sudah membatuh, katanya. Keras membatuh. Nah, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita perlu belajar dari orang-orang Yahudi yang ada di Berea di sini, katanya. Orang-orang Yahudi yang ada di kota itu lebih baik hatinya, katanya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ini. Wah, dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kalau seseorang menerima satu kebenaran dengan kerelaan hati, berarti dia sudah siap dengan konsekuensinya. Ya. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan salah satu jemaat. Saya bilang, terkadang saya kasih tahu orang itu langsung to the point. Gitu. Ada yang marah. Saya bilang kalau marah saya justru senang, ya kan? Kalau dia ini dengan marah berarti sebenarnya orang itu tersinggung. Nah, tersinggung kan salah satu bukti bahwa dia menyadari dia salah nih. Ada orang bilang, Pak, kalau khotbah jangan singgung-singgung dosa segala macam. Kalau tidak singgung-singgung dosa, terus kita gimana suruh dia bertobat? Kalau dia tidak disadarkan bahwa dia orang bersalah, orang berdosa, dan lantas kita mau suruh bertobat dari apa? Begitu. Justru kasih tahu dia bersalah, dia berdosa. Nah, kalau dia marah berarti dia sadar bahwa dia ada salah. Bagus berarti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu membuka hatinya sepenuhnya, merelakan hatinya sepenuhnya untuk kebenaran, berarti dia harus siap bahwa saya ini harus dikorek. Wah, harus siap. Terbuka seluruhnya, tidak ada yang tersembunyi. Silakan nilai. Silakan koreksi. Terbuka sepenuhnya. Nah, dengan demikian orang ini hatinya bisa akan lebih baik. Ya, kalau dia tidak ini dibuka gimana? Bisa ditemukan. Ya, misalnya ada orang yang menutup-nutupi sana. Ya, selama dia tidak buka, orang tak bisa lihat isi hatinya, misalnya. Dia harus perlu terbuka, membiarkan firman Tuhan bekerja dalam hati dia, dalam hatinya. Ini baru bisa membuat hati seseorang itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita baca di dalam surat 2 Timotius pasal 3.
ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya saya bilang, kita terbuka. Kita buka lebar-lebar selebar-lebarnya. Ya. Tetapi jelas, ini kita bukan ibarat ember yang ditaruh. Hanya bisa menganga, terbuka lebar. Mau dia batu, pasir, apa semua muat, masuk. Kita terbuka tetapi kita memiliki filter. Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sih katakan. Alkitab, ia adalah firman Tuhan. Ia adalah tulisan yang diinspirasikan, diilhamkan oleh Allah. Itu mampu. Wah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya Alkitab itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Bukan hanya bisa, lebih dari bisa mengubah seseorang. Mengubah hati seseorang. Lebih dari bisa, lebih dari cukup. Tetapi Alkitab yang sudah lebih dari cukup ini, kalau hatinya juga nggak dibuka, ya nggak bisa. Ini kita kayak ngomong sama orang tuli, ya kan? Mau dia speakernya kencang bagaimanapun, kalau ternyata ini sudah tidak berfungsi, ya nggak ada guna. Nggak ada guna. Nggak ada guna. Kalau ininya nggak dibuka, ya kan nggak ada guna. Ya terkadang ya, Bapak rohani saya itu kan susah tidur. Pak Swente itu kan susah tidur. Apalagi kalau ada bising-bising begitu, lebih susah tidur dia. Nah, di Grafe, beliau tidur itu pakai penyumbat telinga. Penyumbat telinga. Jadi terkadang, meskipun sudah pagi ada ini, kalau misalnya perlu ada ini, lupa dikeluarin gitu. Nggak dengar, karena lagi disumbat ini telinga ini. Disumbat telinga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang teriak memang bukan berarti dia tak kencang teriaknya, sangat kencang mungkin, tapi karena telinga sudah disumbat, ya. Tambah lagi mungkin kamar itu kedap suara gitu kan, rapat, tambah disumbat lagi telinga, ya sudah, nggak kedengaran orang panggil. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati seseorang. Alkitab ini saya katakan lebih dari cukup untuk bisa mengubah hati seseorang. Mungkin seseorang telah mendengar kebenaran sudah berulang-ulang. Ada yang lain satu kali dengar sudah langsung, wah ternyata harus begini. Ada yang lain sudah berulang-ulang disampaikan. Masalahnya di mana? Apakah dia tidak dengar? Apakah orang yang sampaikan tidak sistematis? Apakah yang sampaikan ini tidak berkarisma? Ada juga yang berkarisma, ada yang begitu sistematis, ada yang begitu kencang disampaikan. Masalahnya di mana? Hatinya. Dia belum buka dengan lebar. Dia masih ragu untuk membuka hati. Atau bahkan dia mungkin masih mengeraskan hatinya. Di sini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita temukan di sini, ini contoh yang paling jelas firman Tuhan kasih. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Wah, ya jelas. Di sini Lukas kan manusia biasa. Dia tidak bisa lihat isi hati orang di Berea. Ya, memang dia tabib, tapi bukan berarti dia belek. Wah, ini hatinya ini nggak ada hitamnya. Bukan, tetapi dia melihat dari apa?
actionnya orang-orang Berea ketika Injil disampaikan kepada mereka. Seperti apa mereka menyikapinya. Dan membuktikan hati mereka itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita bisa lebih baik dari yang lainnya adalah kalau yang kedua di sini katanya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki apa? Kitab suci. Kitab suci. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seseorang bisa lebih baik hati? Jangankan menyelidiki, baca pun tidak. Karena ada orang yang baca, belum tentu dia apa? Selidiki. Belum tentu dia selidiki. Ya cuma baca, teng. Ya, yang penting saya memenuhi syarat apa tuntutan hari ini 3 pasal gitu. Baca saja, itu pun bacanya ya terkadang sudah orang bilang sudah kecumung betul itu kata-kata di dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, yang luar biasa di sini katanya. Setiap hari menyelidiki kitab suci. Setiap hari. Tidak ada hari yang dimana mereka tidak menyelidiki kitab suci. Nah ini kan bukan hanya yang menyelidiki kitab suci rutin itu adalah pengkhotbah. Nah, supaya dia tidak salah khotbah nantinya. Harus, ya memang harus. Tetapi bukan berarti menyelidiki kitab suci dituntut hanya seorang pengkhotbah. Ini adalah tugas dari semua orang. Tugas dari semua orang. Harus memiliki waktu yang ekstra dalam menyelidiki firman Tuhan. Kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Hati kita ingin lebih baik di hadapan Tuhan. Karakter kita ingin lebih baik di hadapan Tuhan. Kita ingin membuat satu kesaksian yang indah bagi banyak orang di luar sana. Selidiki firman Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Makan saja sekurang-kurangnya kita mesti ingat 3 kali sehari. Lewat sedikit asam lambung. Bagaimana dengan baca firman Tuhan? Bagaimana dengan menyelidiki firman Tuhan? Adakah kita takut Tuhan kalau saya lewati sedikit saja saya mau jadi apa? Kalau makan saja saya lewat takut asam lambung? Bagaimana dengan menyelidiki firman Tuhan? Oke, mungkin menyelidiki firman Tuhan tidak seperti makan harus 3 kali sehari. Tetapi setidaknya ada setiap hari. Menyelidiki firman Tuhan. Mengapa perlu? Oh, tadi kita sudah baca. Tadi katanya. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar. Tidak boleh begini, bolehnya yang begini. Untuk menyatakan kesalahan, yang itu salah, harus yang begini. Untuk memperbaiki kelakuan. Kalau saya ngomong sama Lista, anak saya, no Lista. Yang itu tidak sopan, yang begini yang sopan, diperbaiki. Firman Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Ya. Dan yang terlebih di sini katanya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Kita sudah buka hati kita, ya kan, selebar-lebarnya. Tuhan,
ini aku, ini hatiku. Kita mau isi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan bisa diisi? Kalau kita bacakan, jangankan selidiki, baca saja susah. Nah kalau kita sudah baca, mari kita selidiki. Kebenaran demi kebenaran. Jangan pernah jemu-jemu. Mengapa? Tidak boleh baptisan bayi? Kenapa baptisan harus selam? Mengapa yang dibaptis ini adalah orang yang sudah bertobat, bukan orang yang belum bertobat? Mengapa? Wah, kemarin kan waktu kita kunjungan sama salah satu anggota peserta seminar, wah, daftar bukunya itu buku akuntansi besar. Masih tanya lagi sama bapaknya, sama suaminya, Pak, buku yang satu mana? Katanya yang kecil itu. Wah, dalam hati saya ini satunya sudah besar begini, masih ada buku satu. Banyak sekali pertanyaannya berarti. Dan memang banyak. Kami duduk mungkin dari jam berapa? Jam 3:30 ya? Iya. Tidak terasa sudah jam 7 lewat. Masih ada pertanyaan, sudah berdiri mau pergi di tempat makan. Pak, masih ada satu pertanyaan katanya. Yang ini, nah, saya tanya, gimana mau jawab sekarang kita sudah terlanjur berdiri atau jawab nanti di tempat makan? Oh ya sudah, nanti di tempat makan. Wah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ini. Ya saya melihat mereka memiliki hati yang ingin menyelidiki. Dan kita berdoa kiranya mereka betul-betul dipertemukan pada kebenaran dan mampu mengambil satu keputusan untuk berpihak pada kebenaran. Bertanya. Ini bukti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau nggak ada pertanyaan, ya antara dua, ya kan? Ini sudah tahu semuanya, atau tidak mau tahu. Ya ketiganya, atau memang tidak pernah menyelidiki sudah tahu semuanya, saya tidak yakin untuk itu. Jangan-jangan tidak mau tahu atau tidak pernah menyelidiki Alkitab. Baca iya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu dengan kebenaran untuk memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, dalam kebenaran, ya kebenaran banyak, tetapi inti yang kebenarannya sejati, intinya dari firman Tuhan adalah membawa orang dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Kalau seorang hanya masuk gereja, dengar khotbah dan lain sebagainya, cuma tahu yang benar bahwa harus saling mengasihi, saling memberi, saling ya itu benar, tidak ada yang salah juga dengan itu. Tetapi kalau kebenaran, inti dari kebenaran saya yang Tuhan sampaikan kepada setiap orang yang ada di bawah kelolaan ini, dia tidak pernah tahu. Wah ini bahaya. Yaitu bagaimana dirinya bisa diselamatkan dari penghukuman kekal kalau dia tidak tahu akan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti dia belum pernah mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingin seseorang menyelidiki firman Tuhan, ya. Tuhan lewat firman-Nya menyampaikan, menginginkan orang itu senantiasa menyelidiki firman Tuhan. Adalah yang paling pertama dia bisa diselamatkan, supaya dia bisa diselamatkan, supaya dia bisa bertemu pada kebenaran yang mampu membebaskan dia dari penghukuman kekal kepada hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyampaikan, kita baca di dalam Mazmur pasal 1. Ini satu ayat yang mungkin sudah dari sekolah minggu kita sudah hafal, ya kan?
Ayat 1 hingga ayat ketiganya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, wow, menarik di sini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin, masa iya? Ayo. Ya firman Tuhan bilang iya kok. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mengapa? Karena orang yang menyelidiki firman Tuhan, dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Hatinya akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau selaras dengan kebenaran firman Tuhan, berarti ini selaras dengan kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Jadi yang pasti akan terjadi ini bukan berdasarkan kehendak kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti berhasil. Itu garansinya Tuhan. Dan ini bisa kita pahami kalau kita menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Bukan, Tuhan saya mau mobil mewah. Tuhan bilang kamu jangankan mobil mewah, mobil sudah sesuai enggak? Sesuai kebutuhan enggak? Ya. Tapi motornya, mobil, harus yang mewah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama dengan misalnya di sini, saya sudah berulang-ulang sampaikan. Kita jangan pernah memimpikan satu tempat yang yang besar, yang luas, banyak parkiran, bisa parkir mobil banyak, segala macam. Kalau tempat yang kecil ini tidak penuh. Oh iya kan? Logisnya seperti itu. Karena yang Tuhan berikan itu sesuai kebutuhan dan kehendak Dia. Yang kecil saja masih banyak kosong, memimpikan yang besar, yang banyak parkirannya, yang bisa parkir banyak kendaraan. Waduh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang sesuai dengan yang firman Tuhan sampaikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi yang berhasil adalah apa yang diperbuatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan? Alkitab. Jadi kita bisa temukan kalau kita memiliki waktu yang banyak dalam hal menyelidiki ini, firman Tuhan. Jadi dalam menyelidiki ini bukan hanya kita mendapatkan satu keberhasilan dalam hal apa yang kita mau lakukan, tetapi dalam menyelidiki ini kita akan mendapatkan jalan keselamatan, jalan untuk hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kembali ke poinnya nomor 1. Ini tidak bisa terjadi kalau kita tidak membuka hati kita untuk firman Tuhan, untuk kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 poin sederhana ini yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi di Berea, kita ikut teladan mereka untuk supaya hati kita semakin baik dan lebih baik, sebisa mungkin lebih baik dari semua yang lainnya. Ya, kalau saya berusaha untuk itu, mengklaim bahwa hati saya seharusnya yang paling baik dari semua yang ada di sekitar saya, karena itu yang Tuhan inginkan pasti. Nah, itu bisa terjadi kalau kita membuka sepenuh hati kita untuk kebenaran dan kita menyelidiki firman Tuhan, Alkitab yang sudah tertulis. Ini kalau bisa lebih sering daripada kita mengingat jamakan kita. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman. Tolong kami agar kami bisa melakukannya
Sehingga betul-betul kami bukan hanya menjadi orang yang setia mendengarkan, tetapi kami juga adalah orang-orang yang setia untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,